Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika online. Baiklah, pada kesempatan pertemuan kali ini kita masih membahas tentang fungsi ya. Dimana pada video sebelumnya kita telah membahas fungsi konsep dasarnya. Nah, sekarang pada pembahasan kali ini kita akan membahas fungsi lebih mendalam ya, ditekankan kepada contoh-contoh soal dan notasi fungsinya ya. Nah, seperti ini fungsi, cara menyatakan fungsi dan notasi fungsi. Baiklah, untuk mengingatkan kembali pada video sebelumnya kita telah memahami konsep fungsi dengan pendekatan contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita diingatkan kembali, misalkan di sini ada himpunan A, himpunan nama-nama siswa ya, nama-nama anak itu Siska, Nopi, Nita dan Berlan. Kemudian himpunan B adalah himpunan nomor-nomor sepatu, yaitu 36, 37, 38, 39 dan 40. Nah, pada video sebelumnya kita telah melakukan hal seperti ini ya, pendataan di mana Siska nomor sepatunya 37, Nopi 38, Nita 38, Belan 40 ya. Nah, pada minggu kemarin kita telah membahas dengan cara menyatakan fungsi antara lain yaitu dengan diagram panah ya. Kita ingatkan kembali dari video sebelumnya. Nah, ini Siska tadi adalah nomor 37 ya, Nopi 38, kemudian Nita juga 38 dan Berlan 40. Nah, di sini diingatkan kembali bahwa ya, di dalam suatu fungsi adalah himpunan pertama, dalam hal ini adalah himpunan A tadi ya, dipetakan semuanya, dipetakan hanya satu kali ya. Semuanya hanya dipetakan satu kali, tidak ada yang double, tidak ada yang lebih dari satu. Sedangkan untuk himpunan kawannya B-nya boleh saja mendapat peta dua kali atau lebih ya, satu kali lebih boleh itu. Dan ada juga boleh yang tidak mendapat peta seperti ini 36 dan 390. Nah, jadi di dalam fungsi penekanannya coba lihat himpunan awal bahwa setiap anggota di sini semuanya dipetakan hanya satu kali, sehingga definisi pada video sebelumnya telah kita mengetahui bahwa fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah hubungan atau relasi ya, yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Maksud di sini satu kali anggota A, setiap berarti semua gitu kan. Semua anggota A dipetakan hanya satu kali. Nah, itu tadi Bapak katakan. Kemudian pada video kemarin itu, video sebelumnya juga telah kita mengetahui bahwa cara menyatakan fungsi itu telah diberikan 3 cara oleh Bapak ya. Nah, sekarang mau ditambah satu lagi yaitu dengan cara grafik. Jadi cara menyatakan dengan cara tabel. Jadi cara menyatakan fungsi di sini yang pertama dengan diagram panah seperti ini, kemudian yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, kemudian yang ketiga dengan cara tabel, dan yang keempat dengan cara diagram Kartesius ya. Nah, di dalam sebuah fungsi juga kalian harus mengingat bahwa ada daerah asal. Dalam hal ini daerah asal adalah himpunan A ya. Himpunan A yang disebut juga domain, sedangkan daerah kawan ya, daerah kawannya adalah himpunan yang kedua, disebutnya kodomain ya. Kemudian ada hasilnya. Hasilnya yaitu dalam hal ini seperti ini 37, 38 dan 40 ini merupakan hasil dari fungsinya. Yang disebut hasil itu namanya adalah ring ya. Nah, seperti ini Bapak diingatkan kembali ya. Nah, itu. Nah, untuk lebih memperdalam tentang fungsi kita mengingatkan dari contoh soal dulu yang sederhana dulu ya. Coba kita lihat contoh soal yang sederhana, pengertiannya supaya lebih jelas gitu kan. Nah, di sini ada sebuah himpunan ya. Anggotanya himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian ada anggota himpunan B di mana anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Nah, sebuah fungsi yaitu fungsi F di sini dinyatakan fungsi F dari A ke B, maksudnya dari anggota A ke anggota B
ke anggota B ya, hubungannya adalah setengah dari, maksudnya begini, A ini misalkan 1, setengahnya dari mana, itu maksud kalimat ini, setengah dari, berarti himpunan A setengah dari anggota B. Jadi maksudnya kita tinggal mencocokkan mana yang berpasangannya. Setengah misalkan ya, setengah ini 1 ya, maaf, 1 setengahnya dari anggota B dari mana, jelas 1 ini setengahnya dari 2. Kemudian 2 setengahnya dari mana, dari 3. 3 setengahnya dari 6. 4 setengahnya dari 8. 5 setengahnya dari 10. Nah kalau dijabarkan dalam perhitungan seperti ini ya, jadi 1 ini setengah dari 2, jadi setengah kali 2. Kemudian 2 yang ini berarti 2 setengahnya dari mana, berarti 2 kali ya, setengahnya 2 itu sama saja setengah kali 4. Nah seperti ini ya. Kemudian 3 ini setengahnya dari 6, 4 setengahnya dari 8, 5 setengahnya dari 10. Jadi di sini Bapak ingatkan domainnya berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kodomainnya 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10. Ringnya hasilnya berarti ringnya hasilnya di sini 2. Nah ini 2, 4 ya, 6 gitu kan, 8. Ini yang mendapat petanya ini, dan 10. Nah ini ringnya 2, 4, 6, 8, 10. Ini adalah ringnya ya. Nah hubungan ini kalau kita gambar dengan diagram panah ya, berarti kita tinggal menghubungkan 1 dengan 2 kan, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, 5 dengan 10 ya, seperti tayangan berikut. Nah ini dalam diagram panah seperti ini anggota domainnya ya, daerah asal ini daerah kawan, domainnya ini anggotanya, sedangkan daerah hasilnya bisa ditunjukkan dengan diagram panah ini, 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, 5 dengan 10. Nah seperti itu ya. Jadi di sini harus kalian pahami adalah pemahaman kalimatnya ya, pemahaman kalimat setengah dari. Jadi maksudnya anggota A setengah dari mana gitu ya. Kemudian untuk dalam himpunan pasangan berurutan berarti kita tinggal hanya menulis dalam bentuk himpunan. Jadi 1 berpasangan dengan 2, 1,2, 2 dengan 4, 2,4. Begitu cara penulisannya kan ya, minggu kemarin itu sudah dibahas juga tentang himpunan pasangan berurutan. Nah seperti ini tadi 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 setengahnya dari 6, 4 setengahnya dari 8, 5 setengahnya dari 10. Dimana yang pertama ditulis ini ya, nah ini yang Bapak tunjukkan ini adalah merupakan daerah kodomain, daerah domain, daerah asal daerah domain. Sedangkan yang kedua ini di dalam himpunan pasangan berurutan ini adalah ringnya, hasilnya 2, 4, 6, 8, 10 itu adalah hasil ya. Nah sekarang untuk mendapatkan notasi fungsi, perhatikan untuk mendapatkan notasi fungsi, jika, nah di sini Bapak tuliskan jika anggota A dinyatakan dengan X, jadi maksudnya anggota A tadi yang himpunan asal domain dinyatakan dengan X semuanya, misalkan 1 nanti diganti dengan X2, diganti dengan X3, diganti dengan X4, diganti dengan X5, diganti dengan X itu ya maksudnya. Dan anggota B dinyatakan dengan Y, anggota B tadi ya 1, 2, 3, 4, sampai 10 itu dinyatakan dengan Y ya. Fungsi F tadi kan fungsinya F, fungsi F di atas bisa dinyatakan sebagai berikut. Nah coba perhatikan, tadi kan setengahnya A setengah dari, A nya kan diganti oleh X, berarti X, B nya adalah Y, jadi setengah dari Y, jadi X sama dengan setengah dari Y. Nah seperti ini ya. Nah kalau kita mau menghilangkan bentuk pecahan ini bisa saja ya, kita hilangkan pecahannya, artinya ini harus dikalikan 2 ya. Jadi semua ruas dikalikan 2, 2 kali X, 2X, setengah kali 2 berarti 1 Y maksudnya begitu ya. Nah penulisannya Bapak balik, dimana kalau koefisiennya di sini 1, koefisien variabel, ini koefisien, ini variabel, ini koefisien, ini variabel. Kalau koefisiennya 1 itu boleh tidak ditulis. Jadi kalau ada variabel yang tidak tercantum koefisiennya, artinya itu adalah 1 nilainya. Nah, jadi Bapak tulisnya dibalikan, Y sama dengan 2X. Karena Y ini merupakan fungsi, berarti Fx
gitu kan. Jadi Y fungsi F. Nah, berarti Y-nya diganti oleh Fx ya. Jadi Y-nya diganti oleh Fx, maka dinyatakan seperti ini. Nah, jadi penulisannya Y diganti oleh Fx. Jadi Fx sama dengan, jadi ini Fx sama dengan 2x. Jadi Y diganti oleh Fx. Jadilah suatu fungsi Fx sama dengan 2x. Nah, penulisan seperti ini merupakan notasi fungsi ya. Ini disebutnya adalah notasi fungsi. Cara penulisan f, e, l, n, l, e, g, e, a, e dan sebagainya. Itu kalau penulisannya bentuknya seperti ini adalah notasi, ditulisnya artinya itu notasi fungsi ya. Nah, tadi kan dengan pasangan berurutan. Coba kita lihat dari sini nih ya. Dari sini kita nyatakan dalam bentuk tabel. Nah, ini yang bentuk baru ya, tabel. Kita ingat fungsinya ini, fungsinya adalah fx sama dengan 2x. Nah, dalam bentuk tabel ya seperti ini. Dalam bentuk tabel lihat. Nah, jadi fungsinya fx sama dengan 2x kan. Di mana baris pertama ini adalah untuk daerah domain, daerah asal. Sedangkan fx ini maksudnya adalah hasilnya. Tadi ya, domainnya itu daerah asalnya himpunan 1 sampai dengan 5. Berarti kalau di sini 1, nah maka masukkan ke sini X 1. Jadi maksudnya X sama dengan 1. Jadi X ini ganti oleh 1 ya. X ganti oleh 1 berarti di sini 2 kali 1 2. Berarti F-nya di sini kalau X-nya 1, F-nya sama dengan 2. Kalau 2 sekarang X-nya kalau 2 ya, berarti X yang ini juga diganti oleh 2. 2 kali 2 maksudnya jadi 4. Nah, jadi Fx hasilnya adalah 4. Kemudian kalau 3 tadi seperti tadi kan 3 setengahnya dari 6 kan, dan dari sini 2 kali 3 ya, 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, seperti itu. 4 berarti pasangannya dengan 8 kan. Kemudian kalau 5 berarti masukkan juga dihitung ya, sama 5 berarti sama dengan berpasangan dengan 10 kan. 5 berpasangan dengan 10. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dengan cara tabel hal yang baru ya. Kalau minggu kemarin kita belum membahas dengan cara tabel. Nah, berikutnya misalkan dengan cara grafik ya, sama dengan grafiknya. Kalau kemarin itu masih dalam sumbu Y, sekarang karena sudah dalam bentuk notasi fungsi, berarti kita di sini ganti sumbu Y-nya dengan fx simbolnya ya. Nah, seperti ini dalam bentuk grafik ya. Dalam bentuk grafik seperti ini, coba perhatikan. Nah, ya. Jadi sumbu Y diganti oleh fx ya. Fx di mana ini fx adalah fungsinya ya. Kalau sumbu x-nya yang mendatar sama ya, tetap x ya. Nah, kita cara menggambarnya bagaimana? Sehingga berarti berbentuk titik ya. Tadi kalau x-nya 1 kan, 2 kali 1. Kalau x-nya 1, 2 kali 1 berarti 2, artinya fx sama dengan 2. Jadi kalau x-nya 1, fx-nya di sini adalah 2 sama dengan sumbu Y lah begitu. Nah, berarti di sini. Nah, begitu. Ya. Kalau 2 berarti 2 kali 2 dengan 4, berarti fx-nya sama dengan 4. Kalau x-nya 2, nah berarti di sini. Nah. Kemudian kalau x-nya 3 berarti 6 kan. Nah, berarti fx-nya sama dengan 6. Nah, di sini ya. Kalau x-nya 3, x-nya sama dengan 6. Nah, seperti itu. Kalau 4 berarti di 8 kan. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kalau 5 ya. Kalau 5 jadi x-nya 5, x-nya 5 berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Kalau x-nya 5, nah di sini fx-nya ini 10. Nah, ya. Nah, itulah cara menyatakan sebuah fungsi ya. Jadi ada 4 cara, yaitu yang pertama bisa dengan diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, yang ketiga dengan diagram, dengan dengan tabel ya, dengan tabel. Kemudian yang keempat adalah dengan sebuah grafik ya. Nah, sekarang coba perhatikan di dalam sebuah fungsi ini, karena himpunan bilangannya, kalau ini himpunan bilangan asli lah ya, himpunan bilangan asli kan dimulai dari 1. Tetapi kalau himpunan bilangannya kita ganti dengan sebuah bilangan real, jadi kalau bilangan real ini maksudnya begini, dari 1 lewat sedikit juga ini 1,1 sekian kan, itu sudah termasuk bilangan real. Jadi kalau
domainnya dalam himpunan bilangan real, ini fungsi ini ya, ini maka grafiknya akan berbentuk grafik garis lurus ya, grafiknya akan berbentuk grafik garis lurus. Nah seperti ini misalkan fx sama dengan 2x, di mana x elemen bilangan real, artinya anggota asalnya bilangan real. Nah tadi kata Bapak, ini grafiknya akan berbentuk garis lurus. Caranya kalian tidak perlu menggambar semua titik yang tadi, bahkan kalau bilangan real itu bebas ya. Nah bebas, yang penting bilangan real itu bebas ya. Bisa di sini negatif ngambilnya. Untuk lebih contoh, kalau mau menggambar sebuah garis ya dari himpunan dari fungsi ini, kita karena ini akan berbentuk garis lurus ya, kita cukup menggambar 2 buah titik. Misalkan Bapak mengambil kalau x-nya sama dengan negatif 1 ya. X-nya kalau negatif 1, fx-nya berapa gitu kan? X-nya berapa? Nah, jadi x-nya negatif 1 ganti aja x-nya dengan negatif 1. Jadi maksudnya 2 kali negatif 1. 2 kali negatif 1 kan berarti negatif 2. Berarti fx-nya kalau x-nya negatif 1, maka di sini fx-nya ini akan negatif 2. Nah, di sini. Nah, berarti pertemuannya di sini. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian misalkan kalau x-nya diambil 2, misalkan ya, ambil 1 titik lagi. X-nya 2, ya masukkan aja x-nya 2. 2 kali 2 4, berarti fx-nya di sini 4. Kalau x-nya 2, 2 dengan 4. Nah, di sini kan. Nah, berarti ini. Nah, kan di sini ya. Nah, kalau sudah ditentukan 2 buah titik, kamu kalau mau menggambar garis ya tinggal langsung aja ya, ditarik garis dihubungkan ke sini, dihubungkan aja. Membuat garis melalui 2 buah titik itu ya. Seperti ini. Nah, garis ini namanya adalah garis fungsi dari fx sama dengan 2x. Nah, seperti ini. Garis ini adalah fx sama dengan 2x ya. Seperti itu ya. Nah, ini konsep pendalaman dari sebuah fungsi. Nah, untuk lebih mendalaminya coba kita lihat beberapa contoh soal ya. Nah, contoh soal yang pertama coba lihat. Misalkan f adalah sebuah fungsi dari himpunan A234. Artinya di sini daerah asal domain 234 ke himpunan B456 yang didefinisikan dengan himpunan pasangan berurutan. Jadi ada anggota ini ya, himpunan A ini, himpunan B di sini. Nah, kemudian di definisi fungsinya sudah tidak diketahui, tapi hasilnya ditulis di dalam bentuk himpunan pasangan berurutan seperti ini maksudnya ya. Nah, 2 4 3 5 4. Nah, sekali lagi bahwa 2 ini daerah asalnya ya, dari ini 2 3 4. Nah, ini 2 3 ya. Kemudian 4 ya. Nah, kemudian ini daerah hasilnya ini ke himpunan B, pas hasilnya sama di sini 4 5 6. Nah, ini yang kedua ya, ini 5 6. Jadi maksudnya 2 dipasangkan dengan 4, 3 dihubungkan atau dipasangkan dengan 5, 4 dengan 6. Pertanyaannya, nyatakan fungsi f dengan cara diagram panah, tabel dengan persamaan fungsi ditanyakannya persamaan fungsinya apa gitu maksudnya ini. Kemudian dengan cara grafik ya. Nah, untuk menjawab dengan diagram panah sangat mudah, kita tinggal menggambar kurvanya aja ya. Kurva 2 buah kurva itu himpunan A dan B. Kemudian di sini 2 dihubungkan dengan 4, 3 dengan 5 seperti berikutlah ya. Nah, seperti ini ya. Nah, itu nanti dihubungkan, berarti 2 dengan 4 seperti ini, 2 dengan 4 dihubungkan. Kemudian 3 dengan 5 ya. 4 dengan 6. Nah, kalau diagram panah seperti itu, mudah kan ya. Nah, kemudian kalau dengan tabel ya. Kalau dengan tabel, nah di sini ya. Kalau dengan tabel kamu tinggal dibuat dulu sebuah tabelnya ya. Dibuat dulu sebuah tabel seperti ini. Nah, ya. Tadi x-nya kan 2 ya. Ini x-nya daerah asalnya 2, 2, 3, 2, 3 dan 4. Masukkan ke sini 2. Kalau x-nya 2 karena fungsinya itu ada. Nah, 2 tadi maksudnya dipasangkan f-nya 2 dengan 4 kan? Ya, jadi f-nya sama dengan 4. Kemudian kalau x-nya 3 tadi itu dipasangkan dengan 5.
kemudian kalau 4 ini tadi dipasangkan dengan 6. Nah, ini kalau dengan tabel seperti ini, pertanyaannya fungsinya, ya, bentuk fungsinya bagaimana. Ini kalau mau membuat bentuk fungsi kamu harus bisa memprediksi ini. Dari 2 jadi 4, ya. Dari 3 jadi 5, dari 4 jadi 6. Coba dipikir bagaimana ini. Nambah 2 ya. 2 jadi 4 tambah 2, 3 tambah 2 5, 4 tambah 2 6. Oh betul. Nah berarti fungsinya, jenis fungsinya adalah ini fx. Ini fungsi ya, menyatakan fungsi fx karena ditambah 2, karena ini x berarti x ditambah 2, artinya setiap anggota x ditambah 2 untuk menghasilkan fungsinya. Bisa dipahami. Jadi notasi fungsinya ini adalah fx sama dengan x ditambah 2 ya. Nah ini hati-hati, nah, mungkin baru pertama kali kalian ya mengenal bentuk ini. Jadi hubungkan dari daerah asal menjadi hasilnya itu bagaimana caranya begitu. Seperti ini 2 menjadi 4, berarti kan 2 ini ditambah 2, 2 nya kan diwakili oleh x, berarti x ditambah 2, 3 ditambah 2 berarti ini x tambah 2 berlaku. Oh iya berlaku. Jadi fungsinya adalah fx sama dengan x ditambah 2 ya itu. Nah kalau digambar dalam bentuk grafik ya, tadi permintaannya yang terakhir adalah dalam bentuk grafik. Nah berarti di sini bukan himpunan bilangan real, berarti bilangan-bilangan ini ya, bilangan-bilangan asli lah ya. Berarti 2 dengan 4 dibuat aja dalam bentuk grafik ya. Nah dibuat dalam bentuk grafik. Nah seperti ini. Tadi kalau x-nya 2, berarti y-nya fx-nya maksudnya ya, fx-nya sama dengan 4. Nah 2 dengan 4 itu seperti ini. Nah kemudian kalau 3 karena nambah 2 jadi 5 kan. Nah 3 dengan 5. Kalau 4 nambah 2 jadi 6 gitu kan. Nah seperti ini ya kalau dalam bentuk grafik. Mudah kan ya? Nah jadi dari soal yang pertama ini ya, pembahasan contoh soal yang pertama yang baru adalah menentukan jenis fungsinya ya. Fungsinya bagaimana. Nah jadi cara membuat fungsinya bagaimana, kamu harus melihat hubungan antara anggota asal dengan hasil gitu tadi ya, seperti ini. 2 menjadi 4 dibagaimanakan, 2 jadi 4, 3 menjadi 5, 4 menjadi 6. Nah di mana hubungannya harus berlaku untuk semua begitu ya. Nah coba kita lihat contoh yang kedua ya, contoh soal yang kedua. Nah di sini ada sebuah misalkan H adalah fungsi, jadi nama fungsinya bukan f sekarang, fungsi H dari himpunan bilangan asli. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini anggota asalnya ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya, ke himpunan bilangan real ya dengan persamaan. Nah ini persamaan fungsinya, ini persamaan fungsinya adalah H, tadi fungsinya kan H, HN. Nah kalau biasa kan X ini diganti oleh N juga boleh. HN sama dengan 2N dikurangi 1. Nyatakan fungsi tersebut dengan cara pasangan berurutan. Kamu tinggal menghitung aja dulu ya. Tinggal menghitung, berarti kalau 1 N-nya di sini kan untuk N. Berarti N-nya 1, 2, 1, 2 dikurangi 1, 1 jadi 1, nanti berpasangan dengan 1, 1,1 begitu. Dan seterusnya 2, berarti 2 yang ini kalikan N-nya ganti oleh 2, 2 kali 2 dikurangi 1 jadi 3, jadi 2 dengan 3 ya. Nah kemudian 3 itu ya, nah tulislah seperti ini. Tadi 1 dengan 1, 2 dengan 3. Kalau 3 masukkan aja 2 kali 3 berarti 6 dikurangi 1, 5 berarti 3 dengan 5 seperti ini ya. Kemudian kalau N-nya 4, 2 kali 4 kurangi 1 jadi 7, jadi 4 dengan 7. Dan selanjutnya kalau diteruskan berarti di sini juga akan ada hasil lagi ya, yang bersesuaian hasilnya. Itu kan coba kalian pahami ya, jangan bingung dengan penulisan notasinya ya, samaan fungsinya. Itu yang menjadi dasar dalam perhitungannya ya. Jadi kalian pahami dulu ya, coba lihat kembali dengan teliti ya. Nah, kemudian ya yang berikutnya kalau dinyatakan ya dengan
Tadi himpunan pasangan berurutan. Kemudian dengan diagram panah ya, dengan diagram panah. Nah, kalau dengan diagram panah seperti ini ya, dengan diagram panah tinggal dihubungkan aja tadi ya. Tadi dihubungkan dengan diagram panah satu dengan satu, kemudian dua dengan tiga, kemudian tiga dengan lima, kemudian empat dengan tujuh. Nah, dihubungkan aja begitu dan seterusnya. Di sini kalau dilanjutkan ini ada pasangannya, itu maksudnya. Kemudian kalau dengan tabel ya, kalau dengan tabel berarti ya seperti ini ya. Kalau dengan tabel, nah, fungsinya kan tadi HN, berarti di sini anggota asalnya adalah N. Kemudian fungsi ini HN sama dengan 2N dikurangi 1. Tulis dulu ya. Jadi tadi anggota asalnya 1 kan, N-nya 1. Jadi maksudnya 1 ini ditulis ya. Tadi sudah ada hasilnya kan, 1 dengan 1. Kemudian kalau 2 dengan 3 gitu kan. Kemudian kalau 3 dengan 5 gitu kan. Yang ini kalau 4 dengan tadi berapa dengan 7 kan. Sudah dihitung, masukkan aja di sini, dihitung di sini lah ya. Jadi cara menghitungnya tinggal n ini diganti, langsung di hasilnya berapa gitu kan. Sehingga kalau dilanjutkan juga ini sama ya, memiliki pasangan tertentu ya yang bersesuaian. Nah, kemudian kalau dinyatakan ya fungsi 2n dikurangi 1 ini dengan apa? Dengan grafik kartesius ya, dengan grafik kartesius. Tetap karena ini dalam himpunan bilangan real kan ya, dalam himpunan bilangan real. Nah, berarti kita cukup menggambar 2 buah titik ya. Tidak perlu semuanya tadi ditulis ya. Tidak perlu, cukup 2 buah titik saja untuk menggambar garis ya, untuk menggambar garis. Tadi dari 1 ya, ambil 1 lah, 1 dengan 1 kan. Ya, 1 dengan 1. Nah, berarti di sini. Kemudian kalau misalkan tadi ambil aja yang ujungnya yang 4 lah ya. 4 berarti kan 4 kali 2 8 dikurangi 1 7 kan, berarti di sini. Nah, jadi tadi di sini kita tinggal menghubungkan aja ya, melalui titik ini. Cuman hanya dimulainya di sini dari ini ya. Dari apa? Dari 1 dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah ya grafik kartesiusnya. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat contoh soal. Nah, di sini sudah mulai soalnya agak lumayan ya. Coba kalian hati-hati mempelajarinya ya, pelan-pelan aja ya. Contoh soal yang ketiga misalkan seperti ini. Diketahui suatu fungsi f, jadi fungsinya namanya f. Kalau barusan kan a, sekarang f. Jika f1, jadi maksudnya kalau x-nya 1 di sini, kalau x-nya 1 hasilnya 5, jadi fx sama dengan 5. Jadi kalau x-nya 1 hasilnya adalah 5. Dan kalau x-nya negatif 1, ini hasilnya f-nya adalah 1. Tentukan rumus fungsinya. Nah, di sini kalau ada bentuk soal seperti ini ya, kalian cara mengerjakannya seperti ini. Perhatikan catatan dulu ya, suatu fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk AX tambah B. Jadi kita akan menulis fungsi seperti ini nanti ya, dimana ini jadi batasannya dulu. Nah, sekarang ini 1 ini kan untuk X. Jadi kalau X-nya 1 masukkan aja ke sini, jadi A kali 1, jadi 1A kan. Kemudian tambah B sama dengan 5. Nah, berarti F-nya kita ganti dengan 5 seperti ini ya. Nah, jadi ini 1, X-nya ganti oleh 1. 1 kali A, 1A tambah B sama dengan hasil 5. F-nya ini maksudnya adalah 5 ya. Seperti itu. Ini anggap saja persamaan 1. Yang kedua, persamaan yang keduanya sama. X-nya diganti oleh negatif 1. Jadi di sini negatif 1 kali A, berarti negatif A tambah negatif 1A ditambah B. Nah, hasilnya adalah 1, berarti ini sama dengan negatif 1 kali A negatif 1A ditambah B sama dengan hasilnya adalah 1 kalau X-nya negatif 1. Ini anggaplah saja persamaan kedua. Nah, untuk menyelesaikan persamaan seperti ini, kalian harus menghilangkan dulu salah satu variabel. Misalkan sekarang mau dihilangkan variabel A ya, misalkan ya, dihilangkan variabel A. Nah, berarti lihat ini koefisiennya sama kan? Koefisiennya sama, berarti di sini hanya berlawanan tanda supaya habis, berarti jelas harus ditambahkan ya. Jadi maksudnya 1A ditambah 1
1 negatif 1A. Jadi 1 tambah negatif 1 kan habis. Variabelnya kalau habis ya udah nggak ada. Berarti tinggal B-nya. B ditambah B, B ditambah B. Berarti B tambah B ini kan jadi 2B. 5 tambah 1 berarti 6, jadi 2B sama dengan 6. Nah, yang mau dicari adalah bukan 2B, tapi nilai 1B maksudnya ya. 1B. Nilai B-nya. Jadi di sini harus mengganti B-nya berapa. Nah, 2B sama dengan 6. Kan ini maksudnya 2 kali berapa sama dengan 6. Nah, berarti caranya B ini sama saja dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti maksudnya kan 2 kali 3, 6 gitu kan. Bisa dipahami ya. Nah, kalau sudah didapatkan nilai B, berarti kamu harus mencari nilai A. Untuk mencari nilai A, kamu boleh ambil salah satu persamaan ini dari 2 persamaan ini, ambil saja satu. Misalkan Bapak ngambil persamaan yang pertama, yang Bapak tulis dulu. Nah, di sini persamaan pertama 1A ditambah B sama dengan 5. Nah, ini persamaan ini ya. Nah, sekarang sedangkan nilai B kan sudah ada, ini 3, tinggal dimasukkan ke sini. Berarti 1A ditambah B sama dengan 5. Nah, seperti ini tuh. 1A kan koefisien 1 boleh tidak ditulis jadi A ditambah B. B-nya kan sudah ada 3. Jadi B-nya diganti oleh 3. Jadi A ditambah 3 sama dengan 5. Karena kita mau mencari nilai A kan, B materi sudah didapat. Kita mencari nilai A sekarang. Berarti ini harus dipindahkan ke sini. Dari positif jadi negatif. Jadi A sama dengan 5 dikurangi 3. Jadi A-nya sama dengan berapa? 2. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kalau sudah begini, kalian sudah mendapatkan nilai A-nya 2, B-nya 3. Masukkan ke dalam bentuk persamaan ini nih. Fx sama dengan Ax ditambah B, di mana A-nya 2, berarti 2x ditambah B. B-nya 3, berarti 2Fx sama dengan 2x ditambah 3. Nah, ini fungsinya ya. Nah, ini fungsinya. Nah, rumus fungsinya ini maksudnya Fx sama dengan 2x ditambah 3 ya. Jadi soalnya dibalikan, sekarang ditanyakan rumus fungsinya ya. Nah, sekarang contoh soal yang keempat, perhatikan ya. Diketahui suatu fungsi f dan x ke 2x kurang 1. Ini maksudnya ini rumus fungsinya 2x dikurangi 1. Ini x ini mewakili untuk anggota himpunan asal. Jadi maksudnya sekali lagi, diketahui suatu fungsi f dari x, berarti dari himpunan pertama ke himpunan kedua, rumusnya ini 2x dikurangi 1 dengan daerah asal. Nah, dibatasi daerah asalnya. Daerah asalnya adalah himpunan E ya. Tadi kan X ini daerah asalnya himpunan X. Sedemikian hingga, ini garis miring dibacanya sedemikian hingga, tarik ke variabel. Demikian hingga X lebih dari sama dengan negatif 1 dan X, cara membacanya begitu, dan X kurang dari 2. X elemen bilangan real. Sekali lagi, dengan daerah asal himpunan E sedemikian hingga ini yang menghadapi terbuka, X lebih dari sama dengan negatif 1, X kurang dari 2, dan X elemen bilangan real. Tentukan daerah hasilnya. Nah, jadi ini daerah hasil maksudnya ini hasil dari 2X kurang 1. X-nya ini adalah dari domainnya. Caranya kalau ada bentuk soal seperti ini ya, kalau ada bentuk soal seperti ini, kalian tinggal ditulisnya seperti ini dulu. Nah ya, ini tulis dulu ya, fungsinya ini, notasi fungsi ini, notasi rumus fungsinya ini kan 2x dikurangi 1. Kita tulis dulu ya. Nah ini tuh ya, ditulis dulu ini. Jadi rumus fungsinya ditulis dulu ya. Dari sini maksudnya, maaf, daerah asal, maaf. Jadi nanti akan mengarah ke sini, akan mengarah ke 2x kurang 1. Jadi ini daerah asalnya dulu ditulis. Nah, karena yang mau ditanyakan kan hasil ya, hasilnya di mana fungsinya ini. Nah, berarti ini daerah asalnya ini. Nah, kalau sudah begini, dari daerah asal kamu upayakan bentuknya menyerupai
ke 2x dikurangi 1 ya. 2x dikurangi 1 menyerupai bentuk ini harus ke bentuk ini kan caranya ini, karena ini kan 2x, kalau ini kan hanya x. Nah berarti supaya jadi 2x kan berarti harus dikalikan 2. Berarti semua ini, semua ruas ya, ruas kiri, ruas tengahnya, ruas kanannya dikalikan dengan 2. Nah seperti ini tuh. Jadi x kali 2 2x, negatif 1 kali 2 negatif 2, 2 kali 2 4. Jadi ini maksudnya dikalikan 2. Nah kan harus dikurangi 1, berarti ini 2x harus dikurangi 1. Karena yang ini dikurangi 1 berarti yang kiri juga harus dikurangi 1, yang kanan juga harus dikurangi 1 ya. Atau artinya ditambah dengan negatif 1. Nah seperti ini tuh. Jadi 2x dikurangi 1 bentuknya kan sudah sama ya, bentuknya sudah sama. Nah sekarang ini kita, jadi ini juga sama dikurangi 1 dikurangi 1 ya. Kita tinggal menghitung ini saja ya. Negatif 2 dikurangi 1 berarti berapa? Negatif 2 dikurangi 1 berapa? Yo jangan bingung. Ini sama dengan negatif 3. Kemudian 4 dikurangi 1 3. Jadi 2x-nya mah tetap aja. Berarti di sini negatif 3 ya. Jadi nah seperti ini. Jadi 2x fungsinya kan ini. 2x dikurangi 1 fungsinya ini. Nah ini merupakan daerah hasilnya ya. Ini daerah hasilnya. Nah 2x dikurangi 1 kan ini fungsi, berarti ini sama dengan fx, begitu kan, sama dengan fx. Jadi daerah hasilnya ini fx-nya ya. Ini sekali lagi awas, ini kan fx ya. Jadi daerah hasilnya, nah diketahui dulu fx sama dengan 2x kurangi 1. Ini kan fungsi, sekali lagi dari sini ini fungsinya, karena ini 2x dikurangi 1 sama dengan fx, jadi ini kita ganti dengan fx, jadi penulisannya akan seperti ini. Nah jadi ini yang diganti oleh fx, ini mah tetap aja negatif 3 negatif 3 kurang dari sama dengan nah ini diganti oleh fx, nah kurang dari 3. Nah ini karena ini fx berarti ini kan fx, ini hasil berarti hasilnya ini adalah ringnya ini adalah lebih dari sama dengan negatif 3 kurang dari sama dengan 3. Jadi daerah hasilnya itu maksudnya ya. Jadi maksudnya ini fx ini hasilnya di bilangan berapa saja, yaitu dari lebih dari sama dengan negatif 3 kurang dari 3. Jadi di sini ya hasilnya berapa? Kalau bilangan real banyak ya, bukan bilangan bulatnya saja ya. Nah ini daerah hasilnya bisa dipahami. Nah, coba diulangi kembali ya, dipelajari lagi videonya, diulang lagi. Kalau belum paham diulang lagi ya. Bahkan untuk latihan soal pendalaman kamu bisa dilihat dari buku paket matematika ya kelas 8 semester 1 halaman 114 sampai 116. Nah itu saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini dalam video ini ya. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.